Ustadz Usman Huda mendapat perintah untuk membangun mushola di Tanah Pekarangan di Pulau Lombok. Ustadz Usman Huda, seorang tokoh agama yang dikenal karena ketaatannya, baru-baru ini berbagi pengalaman yang tidak biasa. Beliau mengaku bermimpi yang sangat jelas, di mana ia menerima perintah untuk membangun sebuah mushola di Tanah Pekarangan miliknya yang terletak di Pulau Lombok. Mimpi ini tentu saja membuat Ustadz Usman Huda terkejut sekaligus merasa terhormat. Pulau Lombok, dengan keindahan alamnya dan masyarakatnya yang religius, adalah tempat yang istimewa. Menerima perintah untuk membangun rumah ibadah di tanah sendiri adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Ustadz Usman Huda tidak menceritakan secara detail bagaimana proses pembangunan mushola tersebut akan dilakukan. Namun, ia memastikan bahwa mimpi ini akan menjadi motivasi kuat baginya untuk segera mewujudkan niat mulia tersebut. Ustadz Usman Huda berijtihad dengan sholat sunnah dan membuka Al-Quran. Ijtihad adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh seorang mujtahid, ahli agama, untuk mendapatkan pemahaman yang benar tentang hukum Islam dari Al-Quran dan Sunnah. Dalam konteks ini, Ustadz Usman Huda melakukan ijtihad dengan cara sholat sunnah 2 rakaat dan membuka Al-Quran. Sholat sunnah 2 rakaat dilakukan untuk memohon petunjuk dan kemudahan dari Allah SWT dalam menjalankan niatnya untuk membangun mushola. Setelah sholat, Ustadz Usman Huda membuka Al-Quran secara acak dan mencari ayat yang relevan dengan niatnya tersebut. Dari ayat yang dibacanya, Ustadz Usman Huda mendapatkan petunjuk dan keyakinan bahwa niatnya untuk membangun mushola adalah benar dan diridhoi oleh Allah SWT. Hal ini semakin memantapkan hatinya untuk segera mewujudkan niat mulia tersebut. Setelah menemukan surah An-Nur ayat 55 dan merenungkannya, Ustadz Usman Huda merasa semakin yakin dengan niatnya untuk membangun mushola. Namun, beliau tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan terkait nama mushola tersebut. Sebagai seorang yang bijaksana, Ustadz Usman Huda memutuskan untuk bermusyawarah dengan sahabatnya, Mas Fikriansyah. Beliau menceritakan tentang mimpinya, ayat yang ditemukannya, dan keinginannya untuk memberikan nama yang bermakna bagi mushola tersebut. Mas Fikriansyah, sebagai sahabat yang selalu mendukung Ustadz Usman Huda, memberikan beberapa masukan dan ide. Setelah berdiskusi cukup lama, akhirnya mereka berdua sepakat untuk menamai mushola tersebut dengan nama Nurul Khalifah 55. Memang benar bahwa surah An-Nur ayat 55 adalah salah satu ayat yang sering dijadikan rujukan dalam konteks kekuasaan, kepemimpinan, dan keberkahan. Ayat ini berbicara tentang janji Allah kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh untuk memberikan mereka kekuasaan di muka bumi, sebagaimana yang telah diberikan kepada orang-orang sebelum mereka. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي فتحة السكون ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Artinya, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama mereka yang telah diridhoinya, dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dan ia dengan tiada mempersekutukan sesuatu pun dengan aku. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. QS An-Nur 55. Dalam konteks mimpi Ustadz Usman Huda, menemukan ayat ini setelah membuka Al-Quran secara acak bisa jadi merupakan sebuah isyarat atau petunjuk yang sangat kuat. Selain sebagai tempat ibadah, mushola Nurul Khalifah 55 juga memiliki niat dan tujuan yang lebih luas, yaitu untuk memberikan kontribusi dalam mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, dan kesehatan bagi masyarakat sekitar. Mushola ini diharapkan menjadi tempat yang memberikan ketenangan dan kebahagiaan bagi para jamaahnya, melalui kegiatan keagamaan, seperti sholat berjamaah, pengajian, dan ceramah agama, diharapkan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat, sehingga mereka dapat merasakan kebahagiaan yang hakiki. Mushola ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial, seperti santunan anak yatim, bantuan kepada keluarga kurang mampu, dan pelatihan keterampilan. Dengan demikian, diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka, dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Di sebalik semua kegiatan keagamaan yang mendatangkan pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tersembunyi harapan doa dan hajat yang mendalam. Setiap amal ibadah yang dilakukan di mushola Nurul Khalifah 55, mulai dari sholat berjamaah, pengajian,
hingga kegiatan sosial, semuanya diniatkan untuk mencari pahala dan keridhaan Allah, SWT. Pahala adalah ganjaran yang dijanjikan oleh Allah, SWT kepada hambanya yang taat, sedangkan keridhaan adalah perasaan senang dan ridho Allah, SWT terhadap apa yang dilakukan oleh hambanya. Doa dan hajat. Di balik setiap kegiatan keagamaan, tersembunyi doa dan hajat yang dipanjatkan kepada Allah, SWT. Doa adalah permohonan seorang hamba kepada Tuhannya, sedangkan hajat adalah kebutuhan atau keinginan yang ingin dicapai. Kita semua berharap dan berdoa, agar doa dan hajat yang dipanjatkan di Mushola Nurul Khalifah 55 dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan, keberkahan, dan kesuksesan bagi Ustadz Usman Huda, Mas Fikri, dan Mas Herdi dalam segala urusan mereka. Mari kita aminkan bersama. Ya Allah, kabulkanlah doa dan hajat kami, berikanlah kemudahan, keberkahan, dan kesuksesan bagi Ustadz Usman Huda, Mas Fikri, dan Mas Herdi dalam segala urusan mereka. Jadikanlah Mushola Nurul Khalifah 55 sebagai tempat yang penuh dengan keberkahan, di mana doa adalah doa dikabulkan dan hajat-hajat dipenuhi. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sebagai tambahan, kita juga bisa mendoakan agar Mushola Nurul Khalifah 55 dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat sekitar. Semoga Mushola Nurul Khalifah 55 memberikan faedah yang besar bagi semua pihak, terutama bagi mereka yang telah memberikan bantuan dan dukungan, seperti Mas Fikriansyah dan Mas Herdi. Keberkahan dan pahala, semoga Allah SWT melimpahkan keberkahan dan pahala yang besar kepada Mas Fikriansyah dan Mas Herdi atas segala bantuan dan dukungan yang telah mereka berikan dalam pembangunan dan pengembangan Mushola Nurul Khalifah 55. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan kesejahteraan kepada Mas Fikriansyah dan Mas Herdi serta keluarga mereka. Semoga Allah SWT memberikan kesuksesan kepada Mas Fikriansyah dan Mas Herdi dalam segala urusan dunia dan akhirat mereka. Kemudahan dan kelancaran. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan dan kelancaran kepada Mas Fikriansyah dan Mas Herdi dalam segala aktivitas dan usaha mereka. Semoga Allah SWT memberikan kebahagiaan dan ketenangan hati kepada Mas Fikriansyah dan Mas Herdi serta keluarga mereka. Selain itu, diharapkan Mushola Nurul Khalifah 55 juga dapat menjadi tempat yang memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Fikriansyah dan Mas Herdi atas segala bentuk bantuan, dukungan, dan partisipasi yang telah diberikan dalam pembangunan dan pengembangan Mushola Nurul Khalifah 55. Tanpa dukungan dan bantuan dari Anda berdua, mustahil mushola ini dapat berdiri dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas segala kebaikan yang telah Anda berikan dengan pahala yang berlipat ganda, kesehatan yang prima, keberkahan dalam rezeki, serta kesuksesan di dunia dan akhirat. Semoga apa yang telah Anda lakukan menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya hingga hari kiamat. Kami juga berdoa semoga Mushola Nurul Khalifah 55 ini dapat menjadi tempat yang penuh berkah, di mana ibadah diterima, doa-doa dikabulkan, dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Semoga mushola ini menjadi saksi bisu atas kebaikan hati Anda berdua. Jazakumullahu khairan katsira atas segala yang telah Anda berikan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada Anda dan keluarga.